Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas B, Pendidikan Agama Islam 2, akan mempresentasikan PPT yang berjudul Bagaimana Membangun Paradigma Qur'ani dengan dosen pengampu Ibu Eva Iriani, SPDI, MPDI. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vanessa Dita Putri sebagai moderator. Adapun anggota kelompok dari kelompok 3 yaitu ada Haidani, yang kedua ada Entang, ketiga ada yang keempat ada Noval Nabila Putra, yang Dea Erika, dan yang terakhir yang keenam yaitu Trinadia Putri. Baiklah, pembacaan materi yang pertama akan dibacakan oleh Haiga. Kepada Saudari Haiga, dipersilahkan. Menelusuri konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Adapun secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen dan metode keilmuan yang bisa dipercaya. Dengan demikian, paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Al-Quran diyakini di dalam hati oleh orang-orang yang beriman. Al-Quran mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan. Al-Quran mengandung suatu gagasan murni yang bersifat metahistoris. Menurut Kunto Wijoyo, 2008, Al-Quran sesungguhnya menyediakan kemungkinan sangat besar untuk dijadikan cara berpikir. Pengembangan eksperimen-eksperimen ilmu pengetahuan berdasarkan paradigma Al-Quran jelas akan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan umat manusia. Kegiatan itu mungkin bahkan tentu saja akan menjadi tambahan baru bagi munculnya ilmu-ilmu pengetahuan alternatif. Premis-premis normatif Al-Quran dapat dirumuskan menjadi teori-teori yang empiris dan rasional. Struktur transendental Al-Quran adalah sebuah ide normatif filosofis yang dapat dirumuskan menjadi paradigma teoritis. Paradigma Qur'ani akan memberikan kerangka bagi pertumbuhan ilmu pengetahuan empiris dan ilmu pengetahuan rasional yang orisinal. Dalam arti sesuai dengan kebutuhan para pragmatis masyarakat Islam, yaitu untuk mengaktualisasikan misinya sebagai khalifah di muka bumi. Lanjut. B. Pentingnya paradigma Qur'ani bagi kehidupan modern. Al-Quran bagi umat Islam adalah sumber primer dan dalam segala segi kehidupan. Al-Quran adalah sumber ajaran hukum, teologi, mistisisme, pemikiran, pembaharuan pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Tolak ukur benar atau salah, baik atau buruk, dan indah atau jelek adalah Al-Quran. Jika mencari sumber lain dalam menentukan benar atau salah, baik atau buruk, dan indah atau jelek, maka seseorang dianggap tidak konsisten dalam berislam. Suatu sikap hikforit yang dalam pandangan Al-Quran termasuk sikap tidak terpuji. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Apa tujuan Al-Quran diturunkan? Yusuf Al-Qardawi menjelaskan bahwa tujuan diturunkannya Al-Quran paling tidak ada 7 macam. Yaitu yang pertama, meluruskan akidah manusia, meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia, mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah, mengajak manusia untuk menyucikan rohani, membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan, membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan, mengajak manusia agar saling tolong-menolong. B. Penting paradigma Qur'ani bagi kehidupan modern. Sebagai dari tujuan di atas, dijelaskan dalam uraian sebagai berikut. 1. Meluruskan akidah manusia. Secara rinci, menjaga akidah itu mencakup aspek-aspek sebagai berikut. Menegakkan pokok-pokok tauhid, menegakkan tiang-tiang tauhid sebagai landasan beragama sangat penting
eksistensinya, sebab bersikap sebaliknya yaitu syirik merupakan sikap yang sangat tercela. Bahkan hukum Islam memandang syirik sebagai suatu tindak pidana jarimah yang sangat terlarang. Mengapa syirik termasuk dosa besar? Sebab dalam syirik ada kezaliman terhadap kebenaran dan penyimpangan terhadap kebenaran hakiki, serta ada pelecehan terhadap martabat kemanusiaan yang mengganggukan dunia atau tunduk kepada sesama makhluk. Itulah sebabnya Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni sikap syirik dan Allah akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya sikap syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Quran Surat Luqman ayat 13. Jauhilah perbuatan keji, yaitu menyembah berhala, dan jauhi pula berkata palsu. Dengan penuh penyerahan kepada Allah dan tidak bersikap, maka seakan-akan ia terjun dari langit lalu disambar burung atau diombang-ambing angin ke tempat yang tidak menentu. Quran Surat Al-Hajj ayat 30 sampai 31. Next. Penting paradigma Qur'ani bagi kehidupan modern. Dari tujuan di atas dijelaskan dalam uraian sebagai berikut. Meluruskan akidah manusia. Secara rinci menjaga akidah itu mencakup aspek-aspek sebagai berikut. Mensahihkan akidah tentang kenabian dan kerasulan, meluruskan akidah dan atau dapat dikatakan membenarkan akidah itu mencakup aspek-aspek sebagai berikut. Menjelaskan keperluan manusia terhadap kenabian dan kerasulan, Allah berfirman, tidaklah kami turunkan Alkitab kepadamu kecuali agar kamu menjelaskan kepada mereka apa yang mereka ikhtilafkan. Quran Surat An-Nahl ayat 64. Keadaan manusia adalah umat yang satu lalu. Allah mengutus para nabi sebagai pembawa kabar gembira dan pembawa peringatan. Dan Allah menurunkan bersama mereka Alkitab dengan hak agar ia menghukumi apa-apa yang mereka khilafkan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 213. Menghilangkan keraguan dari persepsi masyarakat silam tentang penampilan para rasul. Tidaklah kamu itu melainkan manusia biasa seperti kami. Quran Surat Ibrahim ayat 10. Seandainya Allah berkehendak, tentu Allah menurunkan malaikat sebagai utusan. Quran Surat Al-Mu'min ayat 24. B. Penting paradigma Qur'ani bagi kehidupan modern. Sebagian dari tujuan di atas dijelaskan dalam uraian sebagai berikut. 1. Meluruskan akidah manusia. Menjelaskan akibat bagi orang-orang yang membenarkan para rasul dan akibat bagi orang-orang yang mendustakan para rasul. Di dalam Al-Qur'an ada kisah yang panjang yang merupakan bagian dari kisah-kisah para rasul bersama umat mereka yang ujungnya kecelakaan bagi orang-orang yang mendustakan para rasul dan keselamatan bagi orang-orang yang beriman kepada para rasul. Dan telah kami binasakan kaum Nabi Nuh tak kala mereka mendustakan para rasul. Maka kami tenggelamkan mereka dan kami jadikan mereka sebagai ayat bagi manusia yang lain. Dan kami sediakan bagi orang-orang yang berlaku zalim siksa yang menyakitkan. Quran Surat Al-Furqan, surat ke-25, ayat 37. 2. Menubuhkan kemuliaan manusia dan hak-hak manusia. A. Menubuhkan kemuliaan manusia. Al-Quran menguatkan bahwa manusia adalah manusia. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya sendiri. Ia meniupkan rohnya kepada Adam. Dan Allah menjadikan Adam sebagai khalifah dan keturunan Adam berperan sebagai pengganti Adam dalam kekhalifahan. Allah berfirman, dan kami telah memuliakan keturunan Adam dan juga kami bawa mereka untuk menguasai daratan dan lautan. Dan kami rezekikan kepada mereka yang baik-baik dan kami lebihkan mereka atas kebanyakan sebagian yang telah kami ciptakan. Quran Surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 30. B. Menetapkan hak-hak manusia
dalam upaya menguatkan kemuliaan manusia. Pada 14 abad silam, Al-Quran telah menetapkan hak asasi manusia sebagai mana yang menjadi nyanyian kelompok yang menamakan diri pejuang hak asasi manusia sekarang ini. Allah menciptakan manusia bebas berekspresi untuk berpikir dan berpendapat. Allah berfirman, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Quran Surat Yunus, surat ke-10 ayat 101. C. Menubuhkan hak-hak duafa atau orang-orang lemah secara ekonomi. Al-Quran menetapkan hak-hak manusia secara umum dan Al-Quran secara khusus mengangkat hak-hak orang lemah agar tidak teraniaya atau terzolimi oleh orang-orang kuat atau tidak diabaikan oleh para penegak hukum. Sangat banyak ayat-ayat Al-Quran yang membahas masalah ini, baik ayat-ayat Makkiyah maupun ayat-ayat Madaniyah. C. Mengenali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Qurani untuk kehidupan modern. Dalam sejarah peradaban Islam, ada suatu masa yang disebut masa keemasan Islam. Disebut masa keemasan Islam karena umat Islam berada dalam puncak kemajuan dalam berbagai aspek kehidupannya, yaitu ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, pertahanan, dan keamanan. Karena kemajuan itu pula, maka dunia Islam menjadi pusat peradaban dan dunia Islam menjadi superpower dalam ekonomi dan politik. Ekspansi dakwah Islam semakin meluas dan diterima oleh belahan seluruh dunia ketika Islam datang. Kekuasaan politik semakin luas yang implikasinya ekonomi juga semakin terbuka, tambah subur dan tentu lebih merata. Kalau dikaji secara mendalam, faktor-faktor yang menyebabkan umat Islam bisa maju pada saat itu dan dalam waktu yang amat lama, lebih dari 5 tahun, maka jawabannya tentu saja karena umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Al-Quran pada saat itu bukan hanya dijadikan sebagai sumber ajaran, tetapi juga menjadi paradigma dalam pengembangan iptek, pengembangan budaya, bahkan Al-Quran dihadirkan untuk mengatasi dan menghadapi berbagai problem kehidupan umat Islam saat itu. Pada zaman keemasan Islam, Al-Quran dijadikan sebagai paradigma dalam segala aspek kehidupan dan Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala menjadi role model atau uswatun hasanah dalam mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari. Rasulullah sebaik generasi adalah generasiku, lalu generasi berikutnya, Hadis riwayat Muslim. Sikap komitmen para sahabat dan generasi berikutnya menjadi Rasulullah sebagai uswah dalam segala segi kehidupan dan sesungguhnya perilaku mereka sesuai dengan tuntunan Al-Quran itu sendiri. Allah berfirman, apa-apa saja yang Rasulullah datangkan untuk kamu, maka ambillah, dan apa-apa yang Rasulullah melarangnya, maka tinggalkanlah. Quran Surat Al-Has, surah ke-59 ayat 7. Next. Membangun argumen tentang paradigma Qurani sebagai satu-satunya model untuk menghadapi kehidupan modern. Said Arselin punya 5 akharal muslimuna wa taqaddama gairuhu martinya. Mengapa umat Islam mundur sedangkan Islam itu, penulis buku itu menyimpulkan bahwa umat Islam mundur karena mereka meninggalkan ajarannya, sedangkan non-Islam maju justru karena mereka meninggalkan ajarannya. Sejalan dengan
Sejalan dengan pemikiran tersebut, para pembaharu sepakat bahwa untuk kemajuan Islam, umat Islam harus berkomitmen terhadap ajarannya. Mustahil mereka dapat maju karena kalau mereka meninggalkan ajarannya. Adapun ajaran dimaksud adalah ajaran murni al-Islam sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah, bukan ajaran-ajaran yang bersumber dari budaya selain Al-Quran dan Sunnah. Tidak sedikit orang berpandangan bahwa untuk maju justru mereka harus meninggalkan ajaran agama mereka sehingga mereka harus mengembangkan budaya sekuler dalam segala segi kehidupan. Sementara bagi umat Islam, untuk maju tidak perlu mengambil sekulerisasi, malah sebaliknya harus berkomitmen terhadap ajarannya. Mengapa umat Islam untuk dapat maju tidak perlu mengambil jalan sekularisasi? Jawabannya tentu saja pertama, karena ajaran Islam yang sumbernya Al-Quran dan hadis bersifat sumul, artinya mencakup segala aspek kehidupan. Kedua, ajaran Islam bersifat rasional, artinya sejalan dengan nalar manusia, sehingga tidak bertentangan dengan iptek. Ketiga, ajaran Islam berkarakter tadaruj, artinya bertahap dalam murud dan implementasinya. Keempat, ajaran Islam bersifat takilat takalif, artinya tidak banyak beban karena beragama itu memang mudah. Dalam arti untuk melaksanakan berada dalam batas-batas kemanusiaan, bukan malah sebaliknya, tidak ada yang di luar kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Saya mendeskripsikan esensi dan urgensi paradigma Qurani dalam menghadapi kehidupan modern. Ciri utama kehidupan modern adalah adanya pembangunan yang berhasil dan membawa kemajuan, kemakmuran, dan kemerataan. Pembangunan yang berkeseimbangan yang berimplikasi terhadap perubahan pola hidup masyarakat ke arah kemajuan dan kesejahteraan itu merupakan bagian indikator kehidupan modern. Lebih rinci, menyatakan bahwa tolak ukur pembangunan yang berhasil adalah sebagai berikut. Pertama, tingkat produksi dan pendapatan lebih tinggi. Yang kedua, kemajuan dalam pemerintah sendiri yang demokratis, mantap, dan sekaligus tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan dan kehendak-kehendak rakyat. Yang ketiga, pertumbuhan hubungan sosial yang demokratis, termasuk kebebasan yang luas, kesempatan-kesempatan untuk mengembangkan diri, dan penghormatan kepada kepribadian individu. Yang keempat, tidak mudah terkena komunisme dan totalitarisme lainnya karena alasan-alasan tersebut. Dalam konsep Islam, kemajuan dan kemodernan yang integral adalah sesuatu yang harus diraih dan merupakan perjuangan yang tak boleh berhenti dalam proses pencapaiannya, berhenti dalam perjuangan suatu sikap yang dilarang dalam Islam. Namun karena umat Islam memiliki sumber norma dan etika yang sempurna, yaitu kitab suci Al-Quran, maka Al-Quran harus dijadikan paradigma dalam melihat mengembangkan segala persoalan. Paradigma Qurani dalam membentuk iptek misalnya jelas akan memungkinkan munculnya ilmu-ilmu alternatif yang khas dan tentu saja tidak sekularistik. Paradigma Qurani dalam pengembangan budaya juga melahirkan budaya masyarakat yang islami, yang tidak sekuler dalam proses hasil dan aktualisasinya. Pengembangan ekonomi berlandaskan paradigma Qurani jelas akan melahirkan konsep dan kegiatan ekonomi yang bebas bunga dan spekulasi yang merugikan. Prinsip ekonomi Islam adalah tidak boleh rugi dan tidak boleh merugikan orang lain. Riba dan gharar jelas merupakan sesuatu yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu. F. Rangkuman tentang kontribusi paradigma Qurani dalam menyelesaikan problem kehidupan modern. Fakta sejarah bahwa kemajuan, kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan yang telah dicapai pada masa keemasan Islam adalah wujud dari aktualisasi Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Kemajuan itu kembali akan diraih dan akan menjadi milik umat Islam jika umat Islam sekarang bersikap yang sama terhadap Al-Quran sebagaimana umat pada zaman keemasan dan bersikap terhadap Al-Quran, yakni menjadikan Al-Quran sebagai paradigma akhirnya
menjadi hidayah dalam segala aspek sekaligus sebagai paradigma pemecah problem kehidupannya. Paradigma Qurani lebih berkontribusi dalam mewujudkan kemajuan dan kemodernan pada masa keemasan Islam yang ditandai dengan kemajuan pesat perkembangan iptek di dunia Islam yang berimplikasi terhadap kemajuan di bidang lainnya, ideologi, politik, ekonomi, budaya, militer, pendidikan, perdamaian, keamanan, kesejahteraan, dan lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 3. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.